Ini yang sering disebut orang. Mengalah itu jangan dikira lemah. Justru mengalah itu kadang-kadang strategis, visioner. Mungkin kalian ingat quotes yang atas itu. Dari Raden Mas Sosrokartono. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ngeluruk tanpa bolo itu menyerbu tanpa pasukan. Menang tanpa ngasorake. Kita mengalahkan tapi tidak menundukkan, merendahkan. Ini strategi untuk bisa begini antara lain apa? Mengalah. Begitu kita mengalah, kita melakukan kebaikan, mengalah tadi untuk seseorang, dia akan tersentuh hatinya. Sehingga dia balas ingin membahagiakan kita, ingin memberi kita sesuatu. Ya nama lain dia tunduk akhirnya pada kita. Itu kan kita semacam menyerbu dia tanpa pasukan. Pasukan kita ya kebaikan hati tadi. Antara ini mengalah. Jadi tidak usah putus asa dengan kebaikan, lakukan terus pada siapapun. Pada akhirnya orang yang kita beri kebaikan itu ya akan takluk pada kita. Seperti orang yang diserbu pasukan. Padahal itu tidak ada pasukannya apa-apa. Hanya pasukan kebaikan. Itulah ngeluruk tanpa bolo. Manusia itu selama masih manusia, kalau dia diberi kebaikan terus, tidak mungkin tidak tersentuh hatinya. Sejahat apapun dia, ya kayak di film-film itu kan kadang penjahatnya ragu-ragu karena tokohnya sangat baik lakonnya. Itu nama lain dari ngeluruk tanpa bolo. Dan menang tanpa ngasorake. Tidak membuat malu yang lain. Ya dengan jalan mengalah tadi. Dengan jalan kita mengalah, monggo sampean yang duluan, monggo sampean yang juara, yang berprestasi, monggo sampean. Nah ini membuat dia kan tidak rendah. Tapi hakikatnya kita yang menang. Itulah menang tanpa ngasorake. Kalau kalian bisa seperti ini, hidup ini mungkin tetap kompetitif, tapi tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan. Disitulah rahasianya mengalah untuk menang. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa, you may lose the battle, but you win the war. Atau you do not need to win every battle to win the war. Engkau mungkin kalah dalam battle. Battle itu ya pertemuan sekelompok pasukan, tapi tetap win the war. War itu ya peperangan secara keseluruhan. Jadi ya kayak misalnya ini medan perang, pertarungan satu orang lawan satu, pertarungan sekelompok lawan sekelompok, itu namanya battle. Tapi peperangan secara keseluruhan ini namanya war. Tidak apa-apa ada 1-2 kalah, tapi akhirnya kan menang di war-nya. Ya kayak kalian kalau main game-game apa itu loh kan ada yang kadang ada kalahnya, kadang tidak apa-apa sih dalam rangka menang secara keseluruhan. Persis kayak kalian kalau main catur, kadang-kadang tidak apa-apa wis, kudanya dikorbankan, bentengnya dikorbankan, prajuritnya dikorbankan, asalkan nanti kita menang. Itu lost the battle but win the war. Kalah battle-nya tapi menang war-nya. Tidak apa-apalah sekarang IP saya rendah jadi lulusnya biasa-biasa, kamu cum laude, di sisi ini saya kalah. Tapi dalam hidup yang sebenarnya nanti, wah saya sukses luar biasa jadi pengusaha konglomerat, kamu cuma pegawai saya misalnya. Nah itu lost the battle tapi win the war. Ini jadi kadang-kadang mengalah itu bisa dijadikan strategi. Di banyak kisah-kisah perang, ya nanti kalian bolehlah baca-baca strateginya Sun Tzu atau
Three Kingdom dan lain sebagainya. Banyak strategi-strategi ini dipakai. Diumpankan ini biar kalah, kemudian di strategi yang di sini sengaja ngalah biar yang secara umum menang dan lain sebagainya. Itu namanya lost the battle tapi win the war. Ini penting. Ya, hidup juga harus taktis. Jangan nyeruduk terus, maju terus. Gampang kalah. Ada strategi mundur sebentar, ada ngalahnya, tapi nanti kita memenangkan seluruh peperangan. Nah, ini ada rahasia ini juga dalam mengalah. Jadi visioner dan strategis, melihat jauh ke depan. Tidak apa-apa sekarang saya kalah, tapi ke depannya nanti saya sudah target ke sana. Dengan modal sekarang saya bisa menang. Nah, ini namanya lost the battle tapi win the war. Orang ngalah itu sebenarnya dia sedang bertarung mengalahkan egonya sendiri. Secara natural, manusia dengan egonya itu kan sebenarnya menuntut ini, menuntut itu. Ingin sukses, ingin berhasil, ingin meraih ini, ingin meraih itu. Yang sering merepotkan kita, yang sering menyusahkan kita dalam hidup itu kan kendali ego ini, tuntutan-tuntutan egois. Nah, mengalah mengajarkan kita untuk mengalahkan ego. Sebenarnya sih diri kita menuntut, ayo kamu maju saja, kalahkan semuanya. Kamu mampu kok, kamu bisa kok, kan kita selalu provokasi seperti ini oleh para motivator-motivator. Ya kan, ayo kamu bisa, ayo kamu mampu. Kalau sekedar membujuk diri untuk melampiaskan keinginan egois itu mudah, karena memang sejak awal ada banyak tuntutan dari ego kita untuk mencapai ini, mencapai itu. Justru yang sulit itu menyapihnya. Apa menyapih itu? Jadi menyapih itu mengerem dia. Itu lebih sulit. Nanti kalian rasakan bedanya mengendarai ego dan mengerem ego. Itu akan jauh lebih berat ngerem ego. Banyak manusia itu lebih sulit ngerem egonya dibandingkan melampiaskan atau mengendarai egonya. Perjuanganmu untuk sukses itu mungkin berat, tapi akan lebih berat setelah kamu sukses mengendalikan dirimu. Itu yang disebut mengalahkan ego. Nah, tantangan untuk wani ngalah itu sebenarnya tantangan untuk mengalahkan ego. Kadang-kadang agak trik. Kamu ngalah, tapi ngalahmu juga karena alasan tuntutan egois. Ada pamrih egoisnya. Kenapa kok kamu ngalah saja? Tidak apa-apa, ini strategi biar dia senang sama saya. Nah, ini ngalahnya belum murni, masih ada tuntutan-tuntutan egois. Kadang-kadang ada orang ngalah terus menyesal. Ngapain saya tadi ngalah? Akhirnya saya malah, nah itu berarti ngalahmu masih ada pamrihnya. Ini mengalah tapi masih belum bisa mengalahkan ego. Ngalah hanya jadi strategi tertentu untuk memanjakan ego. Ini juga belum positif. Hakikat ngalah yang sejati itu ngalah yang menaklukkan ego. Ego penting. Karena kalau tidak ada ego, tidak ada keinginan hidup, tidak ada gairah, semangat meraih ini itu, hidup kita nanti dingin. Tapi juga harus ngerti batasnya. Nah, untuk berhenti di batas, itu kita perlu kemampuan ngerem tadi. Jadi ini uniknya manusia di situ. Pak, kok Allah itu ngasih kita juga ego, ngasih kita nafsu segala sih Pak, mau ya dikasih yang baik-baik saja. Karena sebagian besar kenikmatan kita, kesenangan hidup kita ada di situ. Dan Allah itu ingin kita senang, ingin kita bahagia.
Tapi yo kita tetap harus tahu batas, karena kesenangan tadi bisa blunder pada akhirnya kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi kuncinya di situ. Makanya yo tidak usah protes. Allah memberi kita nafsu, memberi kita hasrat ini, hasrat itu. Itu Allah ingin kita gembira dengan itu, senang, bahagia. Cuma ya kita harus ngerti batasnya. Nah, kuncinya di rem tadi. Oke. Yo seperti mobil kan kalau ngegas terus, yo wassalam. Kamu tidak akan bisa memanfaatkan secara maksimal mobil yang kamu miliki. Agar lengkap, ya ada gasnya, ada remnya. Begitu digas, kamu gerak, kamu nyaman. Begitu ada bahaya, ya kamu rem biar tidak nabrak. Mobil di sini gas dok, ya jungkel kan mesti. Tapi mobil tidak ada gasnya, rem dok, ya ngapain kamu punya mobil? Di situ pentingnya kamu tadi ya harmonis, keseimbangan. Nah, jadi ngalah melatih ego kita. Orang itu bisa mengalah kalau dalam dirinya sudah muncul cinta yang tulus pada sesama, pada apapun yang ada di sekelilingnya. Tanpa adanya cinta, mengalah tadi mungkin hanya strategi untuk lagi-lagi memanjakan ego. Seolah-olah ya sudah saya ngalah, kamu saja yang menang. Tapi di balik itu ada kepentingan lain. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak didahului dengan karakter cinta. Maka tantangan wani ngalah tadi kelihatannya sederhana. Kalau Pak cuma ngalah saja kan begitu, saya bisa enggak? Ada prasyaratnya. Antara lain apa? Ngalahmu itu harus terbentuk karena ada rasa cinta. Dari cinta itu kan nanti muncul kepedulian, namanya care. Dan ingin memberi yang terbaik pada yang kamu cintai, namanya responsibility. Tanpa adanya cinta, mungkin kamu ngalah. Tapi ngalahmu biasanya masih ada pamrihnya. Tidak demi dia, tapi demi dirimu. Jadi mengalah itu bisa disebut manifestasi dari cinta yang tulus. Tanpa ada cinta, mengalahmu belum tuntas. Dengan adanya cinta, mengalah itu nanti jadi manifestasi keikhlasanmu, manifestasi pengorbananmu atas nama cinta. Baik, ini tidak perlu saya jelaskan lama-lama ya, kalau tentang cinta kalian sudah tinggi wawasannya. Infonya sudah banyak. Saya lanjutkan. Yang penting yang keempat sudah ya. Jadi ternyata ada hakikat cinta di balik mengalah.